Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius. Kita akan bedah bareng-bareng soal tes kemampuan akademik atau yang kita kenal sebagai TKA. Langsung aja ya kita mulai. Pertama-tama, kita samakan dulu persepsi. TK itu apa sih dan kenapa ada? Habis itu, kita lihat peta perjalanannya. Lalu, kita masuk ke dapurnya sekolah, urusan teknis dan data. Nggak kalah penting, kita akan bahas peran vital kita sebagai guru dalam mendampingi siswa dan orang tua. Dan terakhir kita simpulkan kunci suksesnya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Biar nggak simpang siur, yuk kita luruskan pemahaman kita tentang apa itu TKA dan apa sebetulnya tujuan dibaliknya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Sebenarnya TKI ini apa lagi? Bedanya apa sama ujian-ujian yang dulu? Yuk kita cari jawabannya. Gampangnya begini Bapak Ibu, anggap saja TKA ini semacam general check-up untuk sistem pendidikan kita. Jadi ini bukan rapor untuk menilai siswa satu persatu, tapi lebih kayak cermin untuk sekolah dan pemerintah buat lihat, oke, di bagian mana kita sudah bagus dan di bagian mana kita perlu perbaikan bersama. Nah, tolong perhatikan poin yang paling bawah. Ini penting banget buat kita sampaikan ke orang tua murid. TKA ini tujuannya memberi umpan balik buat kita. Misalnya, kalau hasilnya menunjukkan banyak siswa kita yang kurang di numerasi, itu bukan berarti siswanya gagal. Justru itu lampu kuning buat kita para guru untuk evaluasi. Mungkin cara ngejar matematika kita perlu diubah biar lebih seru. Saya ulangi ya, ini sama sekali bukan penentu kelulusan siswa. Sip, sekarang kita sudah sepaham ya soal apa dan kenapa TK ini ada. Lanjut kita intip timeline-nya. Kapan aja sih tahapan-tahapan penting yang harus kita lewati? Kalau kita lihat jadwalnya, sekarang ini kita sedang berada di tahap yang paling fundamental, pendataan dan verval, alias verifikasi dan validasi data. Ibarat bangun rumah, ini pondasinya. Kalau datanya nggak akurat dari awal, kesananya bisa repot. Kalau pondasi ini sudah kokoh, baru kita lanjut ke penetapan peserta, simulasi, sampai nanti puncaknya di bulan Mei. Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Ini bagian yang krusial banget, terutama buat rekan-rekan kita, para operator sekolah yang luar biasa. Mari kita bedah langkah-langkah teknisnya. Prosesnya sebetulnya simple, cuma ada 4 langkah. Login, verval, unggah, dan finalisasi. Tapi, saya mau kasih sorotan khusus di nomor 2, verval data. Mohon pastikan setiap detail data siswa itu benar 100%. Salah satu angka di NIK atau tanggal lahir saja, urusannya bisa jadi panjang nanti. Jadi ketelitian di sini adalah kunci. Biar lebih gampang, anggap aja ini contekan cepat buat tim di sekolah. Cuma ada 3 hal utama yang harus dipastikan beres. Pertama, surat kesiapan sekolah. Kedua, daftar nama siswa yang sudah final dari proses verval tadi. Dan ketiga, data proktor dan teknisi yang akan bertugas. Kalau 3-tiganya sudah di-checklist, artinya persiapan teknis kita sudah di jalur yang benar. Oke, urusan teknis dan data kita percayakan pada ahlinya. Sekarang kita kembali ke habitat kita, yaitu di garda terdepan. Kita akan bahas peran kita, para guru, dalam mendampingi siswa dan juga orang tua mereka dalam menghadapi TKA ini. Ini dia salah satu tantangan terbesar kita. Meluruskan misinformasi di kalangan orang tua. Nanti pasti akan ada yang panik di grup WhatsApp. Wah, anak saya harus ikut bimbel. Ini kan kayak UN. Nah, disitulah kita masuk. Dengan tenang, kita jelaskan faktanya. Bahwa TKA ini untuk evaluasi sekolah, bukan untuk ijazah anak. Dan belajar di kelas dengan baik itu sudah lebih dari cukup. Lalu untuk anak-anak kita di kelas, gimana? Kuncinya 1. Ciptakan suasana yang positif. Jangan jadikan TKA ini momok yang menakutkan. Ajak mereka kenalan dengan contoh-contoh soal dari sumber resmi, biar mereka terbiasa. Dan yang terpenting, selalu tekankan, nah, yang penting itu kamu paham konsepnya, bukan cuma hafal jawabannya. Dan mari kita selalu ingat kutipan ini. Ini adalah roh dari TKA. Tugas kita dalam proses ini lebih seperti seorang tukang kebun, yang menyuburkan tanah dan memberi pupuk agar tanaman tumbuh optimal, bukan sebagai juri yang hanya datang untuk menilai hasilnya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Satu hal yang pasti, kesuksesan pelaksanaan TKA ini bukan kerja perorangan. Ini adalah kerja gotong royong, kerja tim dari seluruh warga sekolah. Kalau semua pembahasan tadi kita peras, intisarinya ada 3. 3 kunci utama supaya kita semua bisa melewati proses TKA ini dengan lancar. Kunci pertama sudah pasti, kolaborasi. Kepala sekolah, operator, guru, dan orang tua harus berada di frekuensi yang sama. Harus sering ngobrol, sering koordinasi, jangan sampai jalan sendiri-sendiri.
kita adalah satu tim yang solid. Kunci kedua, informasi yang jelas. Kita, para guru dan pihak sekolah, harus menjadi sumber informasi yang paling akurat dan terpercaya. Jangan sampai orang tua malah dapat info hoax dari grup sebelah. Kita harus proaktif memberikan informasi yang benar agar semua tenang. Dan kunci yang ketiga, yang tidak kalah penting, fokus pada proses. Yuk kita alihkan energi kita dari rasa cemas akan hasilnya nanti ke persiapan proses yang sebaik-baiknya. Kalau setiap tahap kita kerjakan dengan benar, mulai dari verval data sampai mendampingi siswa, insya Allah hasilnya pun akan baik. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kalau kita memandang TKA ini bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah kesempatan? Kesempatan emas untuk berkaca, melihat di mana kelebihan sekolah kita dan di mana area yang bisa kita tingkatkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk melompat lebih tinggi.